Surat Yusuf itu. Dan diturunkan di Mekah itu ayatnya ada 111. Kalau kalimahnya ada berapa? Alfun watis umiatin wasitun watis una kalimatan 1996 itu kalimahnya. Alfun 1000 watis umiah 900 wasitun 6 watis una dan 90 1996 6 situn. Hurufnya itu sabu alaf 7.000 wa mi'ah 100 wasitatun wasapun 7.176 huruf. Ya tinggal hitung aja sendiri itu. Ibadah kalau mau ngitung juga ibadah ya. Dapat pahala ya. Dapat pahala. Jadi kalimahnya ada 1996, hurufnya ada 7.176 huruf gitu. Itu surat Yusuf itu berarti, dan surat Yusuf itu jatuhnya kan sehabis surat Hud. Munasabahnya sama-sama berkaitan dengan cerita-cerita Nabi. Cerita-cerita Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab mubin. Inna anzalna Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Artinya bahwa alif lam itu termasuk ayat mutasyabihat. Dan hanya Allah sendiri yang tahu persis arti daripada alif lam. Tilka itu kalau kita tilka bahasa isyarat kan itu ya. Itu jauh, tapi di sini terakhir hadhil ayat itu kalau faedah apa ilmu sastra itunya Arabnya itu faedahnya ta'zim, pengagungan. Jadi seperti alif lam mim dzalikal kitab ai hadal kitab. Kenapa pakainya isyarat? Itu faedah betapa Al-Qur'an itu sangat agung. Ayat-ayat kitab ini yang sangat jelas, artinya memperlihatkan kebenaran dari kebatilan. Saya turunkan berbentuk Al-Quran yang berbahasa Arab. Walaupun di dalam Al-Quran juga ada bahasa-bahasa yang tidak Arab seperti Jibril. Yusuf sendiri itu bukan bahasa Arab. Ibrahim tapi Arab, diarabkan. La'allakum ta'qilun, yang mana dengan Allah turunkan bahasa Arab dan diturunkan di tanah Arab itu supaya mereka bisa memahami, bisa merenungi, bisa memikirkan. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ini langsung informasi dari Allah. Betapa surat Yusuf itu adalah ahsanal qasas. Jadi umpamanya kita ada meyakini ada cerita yang lebih baik dibanding surat Yusuf, lebih indah, lebih itu berarti masih kurang beres, berarti pemikiran kita itu. Kurang beres, kok ada cerita yang lebih indah, lebih baik, lebih bagus daripada surat Yusuf. Berarti kita ada yang kurang beres dalam penilaian. Sebab ini terbukti ahli adab dan nyata bahwa mengakui bahwa surat Yusuf adalah ahsanal qasas. Ahli sastra dunia terutama di daerah Arab itu ahsanal qasas. Terus khosotul mutakhassisin, orang-orang khusus yang mempelajari dengan berbagai cerita apa, memang surat Yusuf itu adalah ahsanal qasas gitu. Ahsanal qasas. Maka di dalam surat Yusuf itu memang kalau kita lihat diawali dengan mimpi, nanti juga diakhiri dengan mimpi. Terus peran-perannya yang sangat ajaib di situ adalah komis. Kita sedikit ada supaya jadi gambaran ke depan bahwa surat Yusuf itu adalah ahsanal qasas. Itu ada peran komis. Pertama, komis Yusuf itu jadi bukti. Jadi barang bukti tentang apa? Kebohongan saudaranya. Waktu Nabi Yusuf masukkan sumur. Bukan, dibawa ke hutan, terus itu jadi bukti komis gitu. Terus waktu beliau
terjadi sesuatu dengan Siti Zulaikha. Itu juga buktinya adalah komis gitu tuh, ditarik. Kalau robeknya depan berarti yang salah Nabi Yusuf, kalau sobeknya belakang berarti yang salah perempuan. Ternyata dilihat komisnya yang itu sobeknya belakang. Gitu. Terus peran lagi komis juga waktu Nabi Yusuf udah jadi raja, terus bapaknya kan sangat itunya sampai tidak bisa melihat. Itu buktinya itu dengan dilemparkan komis. Jadi itu perannya sangat luar biasa. Kenapa komis? Nanti juga ya kita bisa dihitungkan lah. Kenapa mesti komis gitu? Bukan yang lainnya gitu. Itu cerita nanti ya ke belakangnya seperti itu. Terus yang namanya cerita juga pasti ada pesan moral lah kalau itunya lah. Itu pesannya nanti di ayat wattaqi wa may yattaqillah wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa may yattaqillah wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Itu pesan daripada surat Yusuf. Jadi bagaimana kita hidup itu takwa, terus kita dalam ketakwaan kita bersabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nanti endingnya itu akan happy. Pasti senang lah. Iya. Iya, indah pada waktunya. Terus yang ajaib lagi, kenapa di surat Yusuf itu tidak ada pembuktian bahwa Nabi Yusuf itu seorang nabi? Itu tidak ada di surat Yusuf itu bahwa beliau itu seorang nabi. Adanya itu beliau seorang nabi di surat-surat lain, terutama di surat Ghafir, surat Anbiya. Tapi di sini tidak ada pembuktian bahwa beliau itu seorang nabi. Kemujizatan beliau juga tidak menunjuk yang sifatnya itu alamiah lah, sifatnya alamiah. Itu betapa kehidupan Nabi Yusuf itu harus jadi pelajaran untuk kita. Kita orang biasa harus jadi pelajaran dengan cerita Nabi Yusuf itu, harus jadi pelajaran. Ternyata yang namanya sesuatu yang menyakitkan gitu bisa jadi itu awal daripada kebahagiaan. Amin. Awal daripada kebahagiaan. Nabi Yusuf umpamanya diusir dibawa ke hutan lalu dimasukkan ke sumur. Itu kan menyakitkan. Tapi itu adalah awal daripada perjalanan beliau yang sangat luar biasa. Beliau nanti lewat itulah beliau ditempatkan di istana gitu. Itu ya memang prosesnya kemanusiaan itu seperti itu. Udah enak-enak lagi enak-enaknya ada godaan Siti Zulaikha. Akhirnya terjadi kasus, beliau akhirnya di penjara gitu. Itu ya kehidupan seperti itu. Habis di penjara terus ada lagi jalan keluarnya dengan mimpinya seorang raja. Mimpi yang itunya yang bisa menjawabnya adalah Nabi Yusuf. Akhirnya beliau dikeluarkan terus jadi raja. Jadi sesuatu itu kadang-kadang awalnya baik itu adalah untuk menuju ada kejelekan bisa jadi. Kejelekan bisa jadi untuk kebaikan. Makanya dalam Al-Qur'an karena pesan moral surat Nabi Yusuf itu wa may yattaqillah wa yasbir fa innallaha yuhibbul muhsinin. Itu bahasanya yang namanya itu putus asa. Itu tuh yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an itu dalam surat Yusuf. Sebab sering kali kita hidup sering rasanya putus asa gitu. Putus asa sering kali gitu tuh. Fatahassasu di itunya tuh. Surat Yusuf fatahassasu wala tayasu mir rohillah innahu la ya'su mir rohillah illa qaumul kafirun. Terus ayat lainnya falam masta'asu minhu khalasu najiyah. Itu terus para nabi juga disebutkan. Jadi intinya kita hidup itu tidak boleh putus asa. Jadi intinya kesuksesan dunia akhirat itu pertama sikoh dengan takdir Allah, percaya dengan apa yang diatur oleh Allah. Itu harus percaya sebagaimana Nabi Yusuf itu. Habis itu terus sabar tidak boleh
putus asa. itu kuncinya lah, itu kuncinya seperti itu. Nanti itu secara global aja surat Yusuf itu. Jadi percaya bahwa Allah itu melakukan semuanya itu punya Hikmah. punya hikmah di dalamnya yang kita tidak mampu. Bima auhayna ilaik, menceritakan kisah yang sangat indah. Bima auhayna ilaik, berupa saya mewahyukannya kepada engkau kekasihku Muhammad, hadzal Quran, ini Quran, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan ini juga bentuk bahwa nabi kita itu adalah benar-benar seorang nabi, sebab dia dengan sifat uminya mampu gitu tuh, mampu mendatangkan cerita yang tidak ada duanya gitu, yang tidak ada duanya. Itu kalau Yusuf li abi ya abadi ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum bisa. Jadi dimulai dari mimpi sewaktu Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada bapaknya yaitu Yakub alaihissalam, ya abati. Jadi ya abati ini huruf nida itu bisa ada 5. Kalau dalam al-Qur'annya wajal munada sokai idofiyah ka abdi abda ab dan abdiyah itu. Dan kata-kata ya bagaimana tadi katakan, Yusuf itu adalah isim ghair munsharif, itu isim Ibrani, bahasa Ibrani, Ibronia itu Nabi Ibrahim itu bahasa Ibrani. Jadi isim ghair munsharif elatnya apa? Elatnya itu ajam dan alamiah. Kalau dilihat asya beliau hidup itu minal umri mi'atin wa isrin sana. Usianya beliau itu cuma 120 tahun saja di dunia itu. Itu usia beliau. Bapaknya yang namanya Nabi Yakub itu mi'atun wa sab'a wa arba'ina 147 usia bapaknya. Jadnya Nabi siapa? Nabi Ishak itu mi'atun wa thamanina sana 180 usianya. Jadnya lagi itu Nabi Ibrahim itu 175 alaihimus salam. Berarti Nabi Yusuf itu bin Nabi. Jadi Ibnu Soleh bin Soleh. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Itu luar biasa. Makanya kalau kata guru saya, kalau ada seorang kiai pesantren udah sampai generasi kuat, berarti udah kamat. Gitu. Bapaknya kiai, punya anak lagi, nurusin lagi jadi kiai, punya anak lagi, cucu nurusin kiai, terus sampai buyut jadi kiai lagi, berarti udah pesantren keramat. Kalau udah seperti itu udah tempat itu ya diambil dari sejarah Nabi Ibrahim, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Itu beliau ngat ini ra'aitu ahada asyara kawkaba syamsa wal qamara itu musajjidin, saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya saya melihat sujud kepadaku. Qala ya bunayya la tasurya ala ikhwatika fa yakul kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan menipu daya mereka daya terhadap karena kehasudannya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sebab setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Ini berarti kan diambil dari sini bahwa pemberian hati itu lebih berharga daripada pemberian harta, daripada pemberian materi. Itu materi mah yang namanya saudaranya itu, tapi karena dibagi hatinya lebih condong kepada Nabi Yusuf, bapaknya itu. Itu kalau tidak ada Nabi Yusuf, wah bisa sehari saja bapaknya itu kelabakan. Walaupun ada saudaranya yang berapa itu? 11 itu enggak kelihatan. Ada anaknya yang 11.
Itu kalau ada aja Nabi Yusuf satu, yang lainnya tidak ada, nggak kehilangan. Itu pemberian hati itu sangat berbahaya. Kalau sampai diperlihatkan akan sampai hasud gitu. Beda pemberian harta, makanya kan Allah itu masalah cinta itu tidak boleh dibagi. Allah sangat benci kalau cintanya dibagi. Cinta pada Allah juga cinta kepada yang lainnya. Udah, kata Allah tuh berikan saja cintanya kepada selain saya tidak butuh cinta yang dibagi. Makanya istilahnya bahasanya musyrik. Kalau sampai menyebutkan Allah, alhamdulillah, kita jangan sampai cinta kepada Allah itu cinta selain Allah seperti cinta kepada Allah. Tapi cintalah makhluk karena cinta kepada Allah. Kita cinta anak karena cinta Allah. Jadi semuanya karena buktinya kalau cinta Allah, cinta istri, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, itu tetap lebih memprioritaskan Allah. Gitu. Itu berarti benar aslinya cinta lillah. Kalau cintanya bukan lillah, ya lebih yang lainnya. Gitu. Ini masalah bahwa pemberian hati itu lebih berharga daripada pemberian harta atau materi. Sebagaimana cerita Nabi Yusuf. Lah di sini kan kok Syams itu ibu ya, pantas-pantasnya kan bapak gitu tuh. Kok ini Syams itu ibunya, Komar itu bapaknya, takwilanya itu. Kenapa itu? Iya, mau ditanyakan. Oh. Ya bab, kalau lihat Komar yang namanya Syams kan itu kan pusat cahaya. Komar itu dari pantulan matahari. Yang namanya lelaki, bapak itu ya tetap terlahir dari ibu gitu. Makanya matahari itu ditawili adalah ibu. Lah kenapa bapaknya itu ditawili Komar? Sebab seringkali Komar itu jadi petunjuk. Kalau kita di malam gitu, petunjuk Komar, oh itu arah ke sana, itu jadi petunjuk. Makanya ditakwilinya Komar bapak. Lah Kaukab sendiri ya karena memang Kaukab itu berbeda dengan Syams dan Komar. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wa kadzalika yastabiq rabbuk wa yu'allimuka min al-ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala Yaqub kama tamala bika min qabl Ibrahim Ishaq inna rabbaka halimun hakim. Lah ini kita harus jadikan musuh itu satu saja di dunia ini. Jangan sampai kita punya musuh lebih daripada satu. Cukup setan saja yang jadi musuh kita. Iya, cukup setan saja yang jadi musuh kita. Jangan orang lain lah, jangan orang, setan saja. Sebab kalau setan udah jadi musuh yang sebenarnya, sebab itu kita jadi wali nujaba. Paling minimal itu wali. Wa kadzalika yajtabika. Itu akan jadi wali nujaba kalau kita cukup dalam hidup ini musuhnya cuma setan. Malahan baturan ini. Ya repot. Soulmate. Iya, soulmate. Suruhnya jadi musuh, bahasanya kan bahasanya kan kalau kalian jadi setan itu jadi musuh, maka sungguh kemanfaatannya sangat luar biasa, sangat besar. Itu bahasanya inna syaitana lil insan. Andai saja manusia itu setan itu dijadikan musuhnya yang sebenarnya, kemanfaatannya sangat besar. Paling minimal dia akan diangkat jadi wali nujaba wa kadzalika yajtabi. Dan di sini juga kita harus tetap meyakinkan, kalau dilihat nanti ceritanya kan betapa hasudnya saudaranya Nabi Yusuf. Kita jangan beliau itu adalah sejatinya adalah orang-orang soleh. Makan banyak ulama yang mengatakan ikhwatnya Nabi Yusuf itu adalah seorang anbiya gitu. Cuma bukan rasul. Bukan rasul, paling minimal derajatnya itu wali. Paling minimal.
derajatnya itu saudara-saudara Nabi itu adalah wali. Cuma kalau pertanyaannya kenapa sampai terjadi seperti itu? Hasud seperti itu, yang namanya anbiya kan maksum ya. Maksum dohiron wabatinan qabla nubuwah wabadan nubuwah. Kok bisa seperti itu gitu? Nah, kita jawabannya para ulama itu kita lihat ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam kan maksum. Tapi kenapa beliau itu sampai memakan buah khuldi? Justru di dalamnya itu ada hikmah yang lebih besar. Yang namanya Nabi Khidir maksum. Kenapa sampai dia membunuh anak, melubangi perahu gitu. Ya karena apa? Di dalam itu ada hikmah. Wa ma fa'altuhu an amri. Semua itu saya lakukan karena perintah Allah. Jadi tidak bisa kita salahkan gitu. Apa yang dilakukan oleh para nabi, walaupun secara dohir itu bermaksiat, tapi secara batin itu justru adalah suatu ketaatan. Ya kalau umpamanya gitu, ikhwatnya Nabi Yusuf tahu sebenarnya ini Nabi Yusuf harus untuk jadi nabi itu harus dikemesirkan dulu. Proses ke Mesirnya harus dimasukkan ke sumur. Habis sumur lalu ada kafilah diambil lalu dibawa dijual. Oleh di sana itu harus proses seperti itu. Gitu. Ya menjalankan tugas saja gitu. Oleh mimpi maning kayaknya. Hah? Pada bae oleh mimpi. Iya. Udah wallahu alam. Bisawab. Kan